Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulia Mu'arifatul Zahro dari jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kita kembali lagi dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi, yaitu mata kuliah yang sangat menarik untuk dibahas, apalagi menyangkut dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk topik kali ini kita membahas distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Kalau bicara soal distorsi, berarti bicara soal gangguan yang pada akhirnya dalam proses komunikasi yang sifatnya mendistorsi atau mengganggu proses komunikasi yang terjadi, sehingga pesannya menjadi blur atau justru terjadi miskomunikasi, atau apa yang disampaikan oleh komunikator itu menjadi berbeda dengan apa yang diterima oleh si komunikan. Artinya menjadi tidak efektif dan tujuan menjadi tidak tercapai. Tidak hanya sekedar mengurangi keefektifan sebuah komunikasi atau tidak tercapainya bagian-bagian sentral, tetapi hampir secara keseluruhan akibat gangguan itu kadang-kadang tujuan utama dari komunikasi itu dilaksanakan menjadi tidak terwujud. Ini bisa menjadi sangat mengerikan sebenarnya, apalagi kalau kaitannya dengan lembaga atau organisasi. Berapa tingkat kerugian yang akan dicapai disebabkan karena distorsi yang terjadi tadi. Jadi memang ini harus disadari sejak awal. Nanti kita akan coba lihat apa saja kira-kira yang menyebabkan terjadinya distorsi pesan atau gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan atau mendistorsi pesan dalam proses komunikasi. Sangat banyak sekali dari segala hal yang melibatkan proses komunikasi, kadang-kadang bisa menjadi titik sentral terjadinya sebuah distorsi. Makanya perlu diwaspadai, karena kunci sukses dari sebuah komunikasi itu terletak pada kita, yaitu sumber pesan atau sebagai komunikator. Distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Titik pertama distorsi itu adalah dalam proses penyampaian atau transisi pesan. Berarti pada si pelaku, pada si subjek atau pada si komunikator. Ada yang namanya hambatan fisik, bahwa gangguan terjadi akibat apa? Hambatan fisik misalnya jarak antara kita sebagai komunikator dengan lawan bicara, atau di dalam kelas, misalnya ruangan kelas yang begitu besar, sementara seorang guru berdiri di pojok yang jaraknya cukup panjang dengan audiens atau dengan siswa, sementara suara itu tidak mungkin bisa sampai ditangkap sempurna oleh lawan bicara. Jadi antara pengirim dengan penerima pesan itu jaraknya cukup jauh, atau ruangan yang dipakai tidak kedap suara, sehingga gangguan atau noise dari luar, suara bising dari luar, suara kendaraan dari luar menyebabkan terhambatnya proses penangkapan pesan secara sempurna oleh si komunikan. Nah, itu disebut sebagai gangguan. Bahkan secara sederhana, misalnya seorang komunikator harus menyadari ketika menyampaikan sebuah pesan dalam ruangan seperti dosen atau guru. Dia harus memprediksi sebegini ruangannya, maka kapasitas kemampuan suara yang harus dikeluarkan berapa. Kenapa gitu? Karena jarak antara guru dengan anak yang di belakang sudah harus masuk dalam kategori perhitungan. Apalagi kita menyadari kelemahan. Ada orang yang memang suaranya pelan, terlalu lembut. Tapi tidak semua manusia atau komunikator
menyadari persoalan-persoalan seperti itu. Dan itu penyebab besar terjadinya distorsi pesan tadi. Kemudian distorsi dalam penyampaian pesan ini akibat si komunikator juga bisa dilihat dari saluran. Distribusinya yang begitu panjang dalam sebuah organisasi. Misalnya soal struktur, jenjang, atau struktur organisasi atau birokrasi yang terlalu bertele-tele. Informasi A harus ke sini dulu, lalu ke sini lagi. Sehingga ada bagian-bagian informasi yang putus akibat terlalu panjangnya transmisi tadi. Jadi semakin panjang saluran distribusinya, itu memungkinkan terjadinya gangguan. Sehingga efektivitas bahkan kemungkinan tujuan komunikasi menjadi terhambat. Yang kedua, distorsi dalam menerima berarti sekarang ada di komunikan. Ternyata untuk menerima pesan juga kadang-kadang menjadi penyebab terjadinya distorsi yang cukup besar. Ketika menerima pesan, misalnya kalau dari hambatan fisiknya, si penerima pesan seperti suasana terjadi tidak nyaman, sinar lampu yang begitu terang atau terlalu redup, ruang kerja yang panas, sirkulasi udara yang tidak enak, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk kesehatan si penerima pesan yang kurang baik, atau pikirannya yang lagi banyak, lagi galau, atau tingkat stres yang lagi tinggi, pusing, lagi bermasalah. Ketika kita bicara dengan lawan dalam kondisi yang seperti ini, fisik dan pikiran, hati dan perasaan yang gundah gulana itu kadang-kadang bisa menjadi gangguan. Kita sudah menjelaskan panjang lebar, sementara pikirannya kemana-mana. Ini sebenarnya retensinya ada di si komunikator, juga ikut berpengaruh. Maka ada tuntutan dalam komunikasi efektif itu, si komunikator harus jeli melihat siapa lawan bicaranya, dalam keadaan apa mereka, karena kalau tidak intens, tidak selektif, melihat kondisi-kondisi yang seperti ini, justru bisa memicu terjadinya distorsi, dan itu sangat merugikan. Nah, yang lain apa dalam kaitannya si penerima pesan ini? Yaitu hambatan mental terkait dengan perbedaan intelektual, kapasitas, kemampuan, pendidikan, dan ini tentu saja dapat menghambat proses pertukaran informasi atau pertukaran pikiran ketika berkomunikasi. Artinya orang yang level pendidikannya atau pengalaman yang barangkali ketika berbicara dengan orang yang pendidikannya lebih tinggi, itu akan berbeda daya tangkapnya, daya serap, dan juga imajinasinya. Maka tuntunannya lagi-lagi kepada si komunikator. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, dimengerti oleh lawan bicara kita. Karena kalau kita berasumsi di pikiran kita, sama dengan dosen atau guru menuntut siswa harus seperti ini, yang gak akan pernah ketemu. Tapi coba kita berasumsi, berempati bahwa kita seakan-akan ada di posisi mereka. Sekarang kita lihat yang ketiga, yaitu yang menyebabkan distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan, yaitu distorsi dalam mengartikan pesan itu sendiri. Artinya berbeda latar belakang, berbeda usia, berbeda jenis kelamin, termasuk status sosial, posisi kerja, perekonomian, budaya, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi distorsi dalam memaknai pesan. Bisa menjadi penyebab gangguan bahwa setiap kita melihat pesan itu berbeda. Dan yang kedua, berbeda interpretasi kata. Jadi pemaknaan terhadap kata yang berbeda itu menjadi gangguan yang tidak sedikit atau mendistorsi pesan yang akan kita sampaikan. Makanya dalam bisnis harus ada sinonim. Kalau ada kata-kata yang sebenarnya interpretasi yang memungkinkan tidak banyak, interpretasi harus ada sinonim kata untuk menjelaskan makna katanya itu kemana. Untuk konsepsi satuan, kebahasaan, adat,
budaya, dan segala macam lainnya. Nah, jadi jangan dibiarkan multi makna terhadap satu kata, sehingga setiap orang menginterpretasikan dengan cara dan pandangan mereka yang berbeda pula. Dan ini menjadi gangguan yang tidak sedikit dalam proses komunikasi yang terjadi. Teman-teman semua, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana atau bisa tidak distorsi pesan itu disiasati atau dikurangi atau bahkan dihilangkan, atau ada tidak cara untuk mengurangi distorsi dalam komunikasi di sebuah organisasi? Jelas ada solusi, ada kondisi, ada strategi yang bisa dipakai, dan ini memang butuh energi yang cukup, khususnya pada kita sebagai komunikator, untuk bisa menelaah, untuk bisa menganalisis dan menilai supaya distorsi itu bisa diantisipasi dan diperkecil, bahkan kalau bisa dihilangkan. Nah, agar komunikasi organisasi tercapai sesuai dengan tujuan dan sasarannya, maka sebenarnya organisasi, perusahaan, atau lembaga itu harus mengupayakan banyak hal. Misalnya, yang pertama yaitu soal persepsi. Persepsi antara pengirim dan penerima pesan harus disamakan pemahamannya, harus disamakan pengertiannya, strateginya apa, caranya apa, ya banyak. Berarti strateginya adalah ketika akan melakukan komunikasi antara seseorang dengan klien, itu harus dicari, diolah dulu. Kita akan bicara dengan siapa, orangnya siapa, kapasitasnya apa, pendidikannya bagaimana, kemampuannya mana, sehingga kita nanti dapat mempersiapkan bahan atau materi untuk dikomunikasikan sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Kadang-kadang bahasa harus disederhanakan, sama dengan ketika kita akan bicara dengan orang-orang ilmiah. Itu tidak sama ketika kita akan berbicara dengan orang yang ada di kampung halaman kita atau di masyarakat umum yang bahasa mereka sebenarnya tidak sampai kepada tahap ini. Walaupun sebenarnya mereka sangat mengerti inti dari persoalan yang kita maksudkan. Artinya kita perlu mengganti, menyederhanakan, mengolah kata demi kata, bahasa demi bahasa yang kita gunakan agar sesuai dengan pemahaman dan kapasitas mereka. Bukan berarti mereka lebih rendah kemampuannya dari kita, tapi kebiasaan penggunaan bahasa kadang-kadang itu memberikan pengaruh. Yang kedua yaitu presisi. Ini dilakukan untuk menghindari berbagai macam kesalahpahaman antara komunikator dengan komunikan. Hal-hal yang harus tepat disampaikan dalam bentuk gambar, grafik, dan segala macam. Jadi harus ada presisi yang jelas. Kredibilitas juga begitu. Orang-orang akan menerima pesan harus dapat dipercaya akan memahami inti pesan. Semakin tinggi tingkat kredibilitas seseorang, maka semakin meyakinkan orang untuk mempercayai pesan atau informasi yang disampaikannya, dan ini sangat memberikan pengaruh. Semakin tidak kredibel seseorang, betapapun informasi yang disampaikannya adalah informasi yang benar dan seharusnya bisa dipercaya, maka kita tidak akan pernah dipercayai oleh orang lain. Oleh karena itu, kredibilitas menjadi satu acuan yang akan menjadi penyebab dari distorsi pesan. Kenapa? Orang menjadi cuek ketika kita tidak kredibel. Tetapi ketika kita kredibel sebagai penyampai pesan, orang akan lebih legowo mendengarkan apa yang kita sampaikan secara cermat. Nah, cara yang lain agar bisa dilakukan oleh perusahaan atau lembaga adalah dengan melakukan pengendalian diri si pengirim. Artinya adalah bahasa yang disampaikan akan membuat tertawa, membuat menangis, membuat marah, berpikir lebih tenang, mengambil tindakan tertentu, atau juga bisa sedih, kesal, dan lain sebagainya. Jadi itu sudah dikendalikan sejak awal,
pengendalian diri. Dari proses itu, sehingga tata bahasa, inti dari makna, dari obrolan itu sudah didesain sedemikian rupa, sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu diterima secara baik oleh mereka, dan tidak menimbulkan ekspektasi yang berbeda. Nah, keserasian hubungan pengirim dan penerima pesan juga menjadi bagian yang harus dipikirkan oleh organisasi dalam rangka mengurangi terjadinya distorsi. Dengan itikat yang baik, dengan konteks yang lebih bersahabat, pendekatan, maka pesan cenderung biasanya lebih efektif, diterima dengan baik, tidak emosional. Jadi, jangan pernah memulai obrolan atau komunikasi terkait dengan sesuatu yang lebih serius sebelum kita melakukan pendekatan emosional pada lawan bicara kita. Kadang-kadang ada hal yang harus kita sadari dalam konsep distorsi pesan dalam sebuah proses komunikasi. Yang Maha Kuasa menciptakan kita 2 telinga dan 1 mulut. Itu artinya 2 kali lebih besar sebenarnya. Tuhan meminta kita untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara, karena cuma 1 mulut, dan itulah filosofinya. Tapi kebiasaan manusia hari ini lebih mau didengarkan dan lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Seakan-akan paling pintar, seakan-akan paling mengerti, memaksakan kehendak untuk didengarkan daripada mendengarkan. Dan di sini adalah kemungkinan terbesar terjadinya sebuah distorsi karena ketidakunitan untuk melibatkan diri menghargai orang lain untuk mendengarkan ketika mereka berbicara. Kita maunya didengarkan, memaksa untuk didengarkan, tapi tidak mau mendengarkan. Sementara komunikasi terjadi efektif itu ketika kedua belah pihak memainkan peran yang sama. Pada saat ia berbicara berarti kita mendengarkan. Nah, pada konsep ini perlu bagi setiap komunikator atau komunikan dalam proses komunikasi untuk mengantisipasi yang namanya distorsi pesan tadi harus dikembangkan, diolah lagi, dan dibiasakan untuk mendengarkan orang lain. Kebiasaan mendengarkan yang begitu sulit sebenarnya ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya distorsi pesan dalam sebuah proses komunikasi dimanapun, bahkan dalam presentasi, dalam rapat. Setiap kita memaksakan kehendak untuk didengarkan, tapi jarang sekali di antara kita yang mau mendengarkan orang lain ketika berbicara secara bijak. Nah, ketika organisasi mengadakan pembicaraan dengan cara presentasi misalnya, maka dari sisi penerima pesan, pembicara sebagai pengirim pesannya lagi presentasi, seharusnya lebih memperhatikan banyak hal supaya kita didengarkan. Nah, sekarang kita lihat dari si pengirim pesan dulu untuk didengarkan, dan kita akan lihat bagaimana argumen yang mendengarkan. Dalam kriteria mendengarkan itu ada 3 hal sebenarnya yang harus dipikirkan. Yang pertama yaitu mendengarkan isi, yang kedua mendengar kritis, yang ketiga yaitu mendengar aktif atau empati. Nah, yang ketiga ini biasanya yang menjadi persoalan. Kalau mendengarkan isi, setiap orang berarti barangkali bisa cepat. Artinya penerima pesan hanya memahami, mencoba mengkategorikan. Mengingat pesan ketika seseorang presentasi, kita hanya memahami hal-hal pokok sebagai pendengar dari pesan tanpa mempedulikan apakah orang yang mempresentasikan itu setuju atau tidak. Nah, itu mendengar isi. Kalau mendengar isi secara garis besar tidak ada masalah. Karena apa? Hanya butuh energi mengambil bagian per bagian terkait dengan isi yang akan kita tangkap. Yang jadi persoalan barangkali adalah 2 hal ini yang disebut sebagai dengan mendengar kritis dan mendengar aktif atau empati yang menggunakan rasa. Mendengar kritis berarti kita sebagai pendengar dituntut memahami sekaligus mencoba untuk mengevaluasi arti pesan yang disampaikan oleh pembicara atau lawan bicara kita.
kadang-kadang melibatkan interaksi pada saat kita menggali sudut pandang pembicara. Kita juga ingin mengevaluasi kredibilitas pembicara. Semuanya dianulir sedemikian rupa. Karena apa? Kita dituntut kritis melakukan, mengolah, menganalisis. Artinya memang memperhatikannya menggunakan panca indera yang lebih banyak dibandingkan hanya mendengar isi. Barangkali hanya telinga dan mata atau pikiran. Tapi mendengarkan kritis itu hampir seluruh panca indera kita memanfaatkan karena ingin menggali, menganalisis secara kritis. Dan yang lebih luar biasa sebenarnya, tuntutan dari komunikasi efektif sehingga nuansa distorsi itu semakin bisa diperkecil, bahkan dihilangkan, adalah ketika setiap orang, setiap lawan bicara atau setiap mereka yang terlibat dalam komunikasi menggunakan indera mendengar aktif atau kita menyebutnya empati, memahami perasaan, kebutuhan, keinginan pembicara, mengandaikan diri seolah-olah berada di posisi mereka. Betapa tidak enaknya ketika tidak didengarkan. Betapa tidak enaknya ketika kita diacuhkan. Maka rasa empati itu dibangun sebagai pendengar. Jadi kita ikut merasakan itu. Kalau tidak nyaman, maka kita jangan sampai melakukan hal yang sama, sehingga kita dapat menghargai sudut pandang mereka sebagai pembicara, tidak peduli adanya kesamaan perspektif atau tidak, tetapi rasa dimainkan bahwa setiap orang ingin didengarkan. Maka pada saat orang lain berbicara, kita pun harus mendengarkan. Nah, inilah yang seringkali dalam proses komunikasi yang hilang, bahwa tidak semua orang mau mendengarkan empati atau mendengar aktif. Mereka hanya sampai retensi pada mendengarkan isi, atau kalau toh ada perhatian barangkali lebih kepada kondisi fisik, mendengarkan kritis. Nah, seharusnya lebih banyak untuk dimanfaatkan, mengurangi bahkan menghilangkan distorsi adalah pada saat kedua belah pihak atau mereka yang terlibat dalam komunikasi atau efektif ketika mereka melakukan komunikasi aktif atau empati. Selanjutnya kita akan lihat lebih jauh proses pendekatan ini supaya objek yang didengarkan itu tidak mudah dilupakan. Proses mendengar sebenarnya melibatkan cukup banyak aktivitas. Maka itu kadang barangkali tidak semua orang mampu melakukan ini. Jadi sekurang-kurangnya ada 5 kegiatan atau aktivitas dalam proses mendengarkan agar objek yang didengar itu tidak mudah dilupakan. Dan barangkali memang karena banyaknya aktivitas tersebutlah sehingga tidak banyak orang yang mau melakukan proses kegiatan atau proses komunikasi yang mereka lakukan. Padahal kalau ini dilakukan, sebenarnya besar kemungkinan mereka akan bisa mengantisipasi yang namanya distorsi tadi, sehingga kemungkinan efektivitas komunikasi yang terjadi menjadi lebih besar. Tapi sayang, yaitu tadi hasrat mendengarkan atau berjuang memberikan kesempatan untuk menghargai orang lain ketika berbicara kadang-kadang sulit untuk diberikan. Sekarang kita coba lihat 5 kegiatan itu adalah yang pertama yaitu menghadiri. Artinya secara fisik, lahir dan batin itu ada, bahwa kita menyediakan alat sentral pendengaran kita yang memang untuk pesan yang disampaikan hadir dalam konteks tidaknya fisik, tapi pikiran dan hati juga ada di situ. Sehingga kita bisa mengantisipasi semua hal yang barangkali bisa menghambat. Seperti kita bisa menjadi lebih fokus, kita bisa menjadi lebih memperhatikan. Ketika ada persoalan dengan pendengaran, kita mencoba mencari posisi yang lebih enak. Karena ada audiensi pikiran kita ingin menangkap informasinya tadi. Jadi hadir di sini adalah
menghadirkan panca indera pendengaran kita, seluruh naluri untuk mendengarkan mereka secara keseluruhan. Yang kedua yaitu menginterpretasikan. Menginterpretasi berarti arti atau memaknai inti dari apa yang mereka sampaikan. Kalau sudah sampai kepada tahap interpretasi, berarti kita memainkan hati dan seluruh panca indera untuk menangkap apa yang disampaikan si pemberi pesan tadi. Dan mustahil pikiran kita akan kemana-mana. Fokus pasti kepada mereka, kepada si pemberi pesan tadi. Yang ketiga yaitu ada kemampuan mengingat, menyimpan pesan untuk dirujuk kemudian hari. Berarti perhatian kita menjadi berlipat, otomatis tidak hanya pikiran, tidak hanya kuping, mata, seluruh panca indera tertuju pada yang menyampaikan. Karena ada hasrat ingin mengingat pesan yang disampaikan tadi, yaitu oleh si pemberi pesan. Sehingga sulit bagi orang-orang tertentu yang lebih suka didengarkan daripada mendengarkan untuk lebih fokus. Sehingga kemungkinan miskomunikasi. Efektivitas komunikasi itu terjadi akibat distorsi yang diciptakan, akibat tidak mendengarkan tadi. Yang keempat, evaluasi. Setelah mengingat, kita mengevaluasi. Kita mencoba mengurai lagi apa yang disampaikan. Berarti pikiran keseluruhan kita ada tertuju kepada mereka. Yang kelima, sampai kepada tahap mampu memberikan tanggapan, reaksi terhadap evaluasi tadi. Bereaksi terhadap pesan yang disampaikan, kemudian ikut serta berbicara atau memberikan balikan sebagai center. Nah, kalau 5 hal ini kita lakukan, besar kemungkinan dalam proses balikan komunikasi menjadi efektif. Kenapa? Karena semua bisa diluruskan melalui pemberian tanggapan tadi. Kalau memang terjadi kesalahan, itu akan diluruskan oleh pembicara. Tapi ya itu tadi, tidak semua yang mau legowo melakukan itu karena kegiatan mendengarkan. Yang kata Tuhan diciptakan 2 kuping untuk 2 kali lipat agar mendengarkan orang lain daripada banyak bicara. Karena Tuhan cuma menciptakan kita 1 mulut. Filosofinya begitu sangat berat. Terkait dengan aktivitas mendengar dalam proses komunikasi dimanapun atau bagaimanapun jenis komunikasinya yang notabene bisa menghaluskan, bisa mengurangi, bahkan mengantisipasi dan menghilangkan distorsi pesan yang terjadi, sehingga efektivitas komunikasi menjadi lebih baik. Kalau kita analisis sebenarnya memang cukup sulit, karena menjadi pendengar yang baik sebagian besar tergantung pada kemampuan kita untuk mengenali dan memberikan koreksi terhadap berbagai hambatan. Misalnya, bila seseorang mendengar langsung menarik kesimpulan, maka pendengar tersebut berarti bisa dimaknai menutup pikiran terhadap informasi tambahan. Yang kedua, pendengar yang berpusat pada diri sendiri biasanya mengalihkan perhatian mereka dari pembicara pada diri sendiri. Artinya mereka bisa kita simpulkan sebagai orang yang tidak mau menyimak. Yang ketiga, ini menurut penelitian, seseorang yang berbicara antara 120 sampai 150 kata per menit itu termasuk dalam situasi biasa. Jadi, dalam situasi biasa seseorang maksimal berbicara 150 kata per menit. Tetapi pikiran seseorang sebenarnya dapat memproses informasi yang didengar itu bisa mencapai 4 kali lipat lebih cepat daripada berbicara. Jadi kalau mereka mau mendengarkan, mereka dapat menangkap informasi itu 4 kali lebih cepat. Cuman persoalannya sekarang tidak mau, akibat keakuan tadi, kebiasaan atau budaya orang kita yang selalu banyak bicara, sedikit mendengarkan, yang selalu memaksakan kehendak untuk didengarkan, tapi tidak mau rela untuk mendengarkan orang lain. Jadi,
Distorsi dari komunikasi organisasi sebenarnya sering kali terjadi, dan hal ini menyebabkan tujuan dari organisasi tidak tercapai secara efektif, bahkan menjadi tidak maksimal, terutama jika kita mengabaikan komunikasi mendengar tadi. Karena hanya dengan mendengar, sebenarnya komunikasi organisasi pada akhirnya kita bisa mengabaikan faktor seducia yang biasa tidak digunakan secara formal. Sehingga runtutan itu, kesadaran itu membuat setiap kita mulai melibatkan emosi. Sehingga komunikasi yang dimaksud komunikasi mendengarkan itu adalah komunikasi mendengar empati dengan rasa. Ketika kita ingin didengarkan, maka orang lain pasti ingin didengarkan. Oleh karena itu, berikan hal yang sama. Mudah-mudahan dengan kondisi itu, setiap kita akan merefleksikan segala sesuatu sehingga mengunci yang namanya distorsi tadi. Intens. Komunikasi menjadi intens. Ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Ketika yang mendengarkan berbicara, maka kita yang didengarkan. Maka balikan menjadi efektif. Itulah tadi materi tentang distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.